وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurdiana Surya Putri. Saya dari Prodi PJKR 2A 2024 NIM 24070102. Di video saya kali ini, saya akan membahas pada bab yaitu definisi, sejarah, dan pokok pembahasan tasawuf aswaja. Pada bab ini saya mengambil bagian soal pada halaman 146. Ada bagian soal nomor 1, yaitu jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf di era Rasulullah SAW sampai menjadi amali, akhlaki, dan falsafah. Ilmu tasawuf adalah salah satu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam. Di samping ilmu akidah dan ilmu fikih, adapun arti dari tasawuf. Para pekaji ilmu tasawuf berbeda. Ada yang berpendapat terkait asal-usul kata tersebut. Di antaranya adalah dari kata yang berasal dari safa artinya bersih, sufa yang artinya teras, sofia yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti hikmah, dan suf yang berarti kain wol. Secara istilah, tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui sifat-sifat hati, baik sifat yang terpuji maupun yang tercela. Cara membersihkannya dari sifat-sifat yang tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Dan cara untuk suluk atau perjalanan spiritual kepada Allah Ta'ala. Pokok pembahasannya adalah perbuatan-perbuatan hati dan pikiran dari segi cara mensucikan dan menjernihkannya. Manfaat mempelajarinya adalah dapat membersihkan hati dari sifat-sifat tercela dan dapat bermakrifat pada Allah dan selamat di akhirat dengan keberuntungan dan keridhaan dari Allah Ta'ala. Esensi tasawuf sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis Jibril yang menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang makna iman, Islam, dan ihsan. Terkait ihsan, Nabi menjawab, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau menyaksikannya. Jika tidak dapat seperti itu, maka engkau harus merasakan bahwa Dia selalu mengawasi. Pada era Nabi dan sahabat tasawuf belum menjadi sebuah istilah. Tentang istilah ahwal, waham, fana, baha, dan istilah-istilah tasawuf lainnya. Meski demikian, substansi dari istilah-istilah tersebut sudah ada di era Nabi dan sahabat. Adapun dalam perkembangannya, tasawuf dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu tasawuf amali, akhlaki, dan tasawuf falsafi. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tasawuf amali. Pada abad pertama
dan kedua Hijriah, tasawuf merupakan amaliyah ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Pada periode ini, para sufi belum memberi perhatian tentang mendalam tentang keadaan hati dan tahapan sufi. Menurut Al-Taftazani, pada abad ini tasawuf diidentikan dengan laku subuh oleh para sufi. Di antara tokohnya ada Al-Hasan Al-Basri dan Rabi'ah Al-Adawiyah. Dalam periode ini tasawuf belum secara spesifik. Kemudian yang kedua yaitu tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki mulai muncul pada abad ketiga Hijriah. Pada periode ini, para sufi mulai memberi perhatian mendalam tentang keadaan hati dan proses suluk. Perhatian mereka dalam sisi akhlak sangat mendalam, hingga mereka membuat metode untuk bermakrifah dengan zauq atau intuisi. Mereka beranggapan untuk mendapat bermakrifat kepada Allah, setidaknya seorang sufi harus bertahliyah atau membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, lalu bertahlil menghias hati dengan sifat-sifat yang baik, sehingga tatkala hati mereka terpenuhi, mereka dapat melakukan tajalli atau potensi singkatan hati, sehingga dapat bermakrifat secara dengan zauq atas wujud Allah Ta'ala. Dari tasawuf ini melahirkan tasawuf sunni, yaitu yang setiap pandangannya mempunyai landasan Al-Quran dan Al-Sunnah dengan jelas. Dengan kata lain, tasawuf ini selaras dengan syariat. Di antara tokoh yang menjadi representasi tasawuf ini adalah Al-Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Dan yang ketiga ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang mencampur adukan zauq dengan pandangan-pandangan akal dan mengistilahkannya dengan istilah-istilah filsafat. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimahnya menulis bahwa tasawuf ini mempunyai 4 hal pokok yang diperhatikan oleh pengikutnya. Yang pertama yaitu mujahadah, yang perkara yang dihasilkan darinya yaitu zauq atau intuisi, wajh atau perasaan, dan introspeksi diri. Yang kedua ada kasf atau ketersingkapan dan hakikat perkara gaib, seperti sifat-sifat ketuhanan, arsy, kursi, malaikat, wahyu, nubuwah, ruh, dan asal-usul alam raya. Dan yang ketiga, bertindak di alam raya dengan berbagai macam aroma. Dan yang keempat yaitu jatah atau lafal yang menyatakan bahwa cara lahiriah adalah wahyu atau sangkaan yang salah. Tasawuf ini sering bertentangan dengan fikih, sebab pandangan-pandangan tasawuf ini secara zahir sering bertentangan dengan akidah dan syariat, seperti pandangan tentang wahdah al-wujud, wahdah, wahdah al-adyan, dan lain-lain. Di antara tokoh-tokoh tasawuf ini adalah
Al-Suhruwati, Al-Maktul, Ibnu Al-Ba'i, Ibnu Sab'in, dan Ibnu Farid. Itu yang dapat saya sampaikan pada bab ini. Ada kurang lebihnya atau ada salah kata, saya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.